Halo teman-teman, sesuai janji tadi, ternyata banyak yang milih untuk kita bahas The Psychology of Conspiracy Theories. Jadi, ini saya angkat hari ini dalam IGTV. Baru kali ini saya niat buat IGTV. Kenapa kita bicarakan uh, aspek psikologis dari teori konspirasi ini? Karena kelihatannya sudah mulai banyak ya yang mulai menganggap bahwa COVID-19 ini sekedar konspirasi global aja buat jualan vaksin, buat masang microchip, bahkan dengan berbagai macam argumentasi yang seakan-akan logis. Saya nggak akan bahas tentang debunking masing-masing dari tiap kesalahan konspirasi teori karena itu akan menghabiskan banyak waktu. Jadi hari ini kita akan bahas saja alasan psikologis apa yang membuat seseorang bisa mempercayai konspirasi teori. Konspirasi teori ini nggak cuma COVID-19 loh teman-teman. Ingat anti vaksin? Ya, konspirasi teori. Itu Yahudi Remason. Konspirasi teori. Bumi datar itu yang sampai ada komunitasnya. Tapi sampai dihapus-hapusin sama Facebook sama Instagram. Kenapa? Konspirasi teori. Kenapa beberapa orang begitu attach, begitu lekat dengan teori konspirasi ini? Mungkin di keluargamu ada juga ya. Kayaknya di setiap keluarga ada yang suka percaya konspirasi teori. Manusia nggak pernah naik ke bulan, bumi itu datar, vaksin itu bikin autis, vaksin itu hanya konspirasi dari perusahaan obat dan lain sebagainya. Ada yang bilang bahkan gangguan jiwa itu konspirasi aja. Sebenarnya nggak ada. Let's take a break, istirahat dulu. Saya akan mengutip dari penelitian yang tadi kita bahas, saya bacakan lagi. Penulisnya adalah Karen Douglas dan kawan-kawan di jurnal Current Direction in Psychological Science dengan judul The Psychology of Conspiracy Theories, terbitan tahun 2017. Jadi kalau teman-teman mau nyari sendiri silahkan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi ada alasan kenapa seseorang suka teori konspirasi. Ada 3 alasan paling tidak. Alasan pertama, kita begitu senang dengan teori konspirasi karena ada desire, ada keinginan untuk memahami ketidakpastian. Untuk understanding, untuk make something certain, itu kita pengen. Manusia nggak suka ketidakpastian. Kenapa ada COVID? Contoh, jawaban ilmuwan. Corona ada sejak dahulu kala, virus mudah termutasi, mutasi terjadi karena metilasi dan lain sebagainya. Itu jawaban macam apa? Orang biasa yang nggak belajar sains akan nggak ngerti. Bandingkan dengan penjelasan konspirasi. Sebenarnya virus ini dikembangkan oleh Amerika untuk menyerang negara-negara, untuk menguasai, sehingga nanti satelit bisa menangkap daerah-daerah mana yang kira-kira bisa dikuasai, orang-orang mana yang sudah divaksin, datanya diambil, dan lain sebagainya. Lebih mudah diterima mana? Tentu yang kedua. Sehingga kebutuhan untuk memahami, understanding, dan kebutuhan untuk kepastian lebih mudah dijawab yang mana? Yang kedua. Tapi apakah sesuatu yang mudah dipahami seperti tadi adalah benar? Nanti dulu. Di luar itu, bumi itu datar. Kenapa datar? Karena aku nggak pernah ngelihat yang bulat. Dengan logika yang sama, kamu nggak pernah ngelihat virus. Bukan begitu? Kalau kamu nggak pernah ngelihat virus, berarti virus itu nggak ada. Bukan begitu? Nggak real juga dong. Kebutuhan kita untuk memahami memang bisa dipenuhi oleh sang teori konspirasi tadi. Tapi bukan berarti itu benar. Mendapatkan penjelasan dari kejadian-kejadian alamiah itu memang kebutuhan manusia kok. Nggak apa-apa. Kita memang butuh untuk menjelaskan. Itu kenapa sains ada, itu kenapa pengetahuan dan penelitian ada, karena kita butuh untuk menjelaskan. Dan itu baik. Yang tidak baik adalah kita memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara-cara yang
tidak terlalu tepat. Seperti konspirasi teori. Di mana salahnya? Kita tidak hanya menanyakan pertanyaan. Kita secara cepat ingin butuh jawaban. Pada konspirasi teori, jawaban yang diberikan itu sesuai dengan basic knowledge kita, kebutuhan kita. Perhatikan juga, konspirasi teori sering kali juga memainkan aspek emosional dari dirimu. Fear, rasa takut, angry, kemarahan. Amerika bikin begini, Yahudi bikin begitu. Konspirasi. Emosimu sedang dimainkan. Untuk apa? Untuk kamu lebih mudah mempercayai isi beritanya. Sementara sains tidak. Sains gak ngomong-ngomongin begitu. Sains cuma menjawab sebagaimana adanya. Kenapa apel jatuh ke tanah? Jawabannya menurut Newton adalah G sama dengan G konstanta mm per R kuadrat. Apalagi? Mana yang lebih mudah dipahami? Konspirasi teori. Emosi dimainkan, jawabannya sederhana. Sementara untuk jawaban saintifik, untuk jawaban real, kamu butuh memecahkan komponen-komponen sains tadi ke hal-hal yang lebih kecil untuk dipahami ulang. Dan itu gak seru lagi. Itu kayak belah kodok gitu loh. Kodok dibelah, kita mempelajari organ-organnya. Apa serunya? Menemukan jantung, paru. Gak ada serunya. Sementara konspirasi teori kayak bermain sama kodok. Kita seru-seruan. Wajar ya, orang-orang banyak yang lebih menyukai konspirasi teori. Kita butuh menjawab. Tapi jawaban yang benar sangat mungkin tidak kita ketahui. Jadi kalau ada jawaban yang tiba-tiba mengundang emosi, hati-hatilah. Mungkin itu emosimu yang sedang menganggap benar. Secara definisi aja, by definition aja, konspirasi teori itu masuknya false belief, kepercayaan yang keliru. Bukan false knowledge, tapi false belief. Kita hanya percaya itu benar, disebarkan dari mulut ke mulut, tidak bisa diverifikasi kebenarannya, katanya. Boom, jadilah konspirasi teori. By definition, it's false belief. Kita hanya percaya saja, buktinya nggak ada. Percaya sama konspirasi itu lucu karena begini. Misal, penganut bumi bulat mengatakan, aku nggak percaya bumi bulat karena aku nggak pernah ngelihat bumi bulat. Tapi bahkan kamu juga tidak pernah melihat bahwa teori konspirasi yang kamu percaya itu juga benar. It's just belief. Scientifically not proven. Hati-hati bagian itu. Yang kedua, kenapa kita percaya dengan konspirasi teori? Yang kedua adalah kita butuh untuk merasa punya kontrol dan kita butuh secure, ngerasa aman. Bayangkan COVID-19. Bisa kamu kontrol? Enggak. Secure? Enggak. Kita butuh kebutuhan lainnya, yaitu punya kontrol dan secure. Dengan cara apa? Ini salah Amerika. Kita lebih punya kontrol di sana. Bisa nyalain Amerika. Kita butuh ngerasa secure. Wah, ini vaksinnya, ini pasti ada microchipnya. Jadi saya memilih untuk ngerasa aman dengan nggak pakai chipnya. Illogical, memang. Karena memang itu belief saja. Tidak realistis. Manusia memang punya kebutuhan untuk dalam kontrol, punya kebutuhan untuk memastikan, punya kebutuhan untuk rasa aman. Jadi informasi-informasi yang sekelebat dan seakan aman, itu lebih mengaktifkan sistem perasaan kita ketimbang informasi yang benar. Karena informasi benar perlu difalsifikasi, perlu dibuktikan kalau itu salah dan kemudian benar. Perlu bisa dites dan diuji. Tidak ada aspek emosionalnya, ya netral saja, sains itu netral. Sehingga tidak seperti penganut konspirasi teori, jawaban yang benar tidak peduli kita punya kontrol atau tidak. Jawaban yang benar tidak peduli kita ngerasa secure atau tidak. Kalau sains ya sains, nggak secure ya itu realitanya. Sementara konspirasi teori lahir dari kebutuhan kita untuk hal-hal tersebut. Ada perasaan mampu mengendalikan. Itu yang dirasakan oleh penganut teori konspirasi. Ada kayak punya pilihan gitu. Saya punya pilihan untuk tidak pakai vaksin. Saya ngerasa secure. No.
nggak nyambung. Itu belief saja. Dan menariknya, kita cenderung untuk mempertahankan belief sekalipun bukti-bukti menyanggahnya. Why? Because we believe what we want to believe. Gak peduli realita. Itu kenapa juga sulit untuk mematahkan teori konspirasi. Karena bagi yang sudah percaya bom WTC adalah konspirasi, maka apapun realitanya, bom WTC adalah konspirasi. Bagi yang sudah percaya bahwa bumi itu datar, apapun yang dikatakan sains, maka tetap percaya bumi itu datar. Dengan argumentasi yang menurut sains sebenarnya nggak masuk akal. But we believe. Konspirasi teori pun demikian. Need of security and kebutuhan untuk merasa secure dan kebutuhan untuk memahami bisa begitu berbahayanya. Dan yang ketiga, kenapa kita percaya teori konspirasi? Karena kita butuh untuk menjaga positive self-image. Penelitian membuktikan bahwa orang-orang yang tinggal di daerah marginal, atau bukan tinggal di daerah marginal, penelitian membuktikan bahwa orang-orang yang secara sosial termarginalkan, secara sosial ada dipinggirkan, itu cenderung lebih mudah percaya teori konspirasi. Kenapa? Karena itu lebih membangun self-image positif mereka. Sains tidak peduli positif self-image, tapi kalau konspirasi teori peduli. Presiden ini diangkat oleh CIA misalnya, atau ini diakibatkan oleh, kita bisa memblame pihak lain, dan saya ini baik, saya ini netral. Semua adalah salah orang lain. Sehingga self-image kita terjaga oleh sang teori konspirasi tadi. Atau yang secara lebih sederhana, kenapa kita ditolak di pekerjaan tertentu? Kenapa kita tidak berhasil mendapatkan posisi tertentu? Teori konspirasi lebih enak menjawab ketimbang secara netral. Ya kadang itu random aja, gak peduli prestasimu. Peristiwa kehidupan kan memang random. Siapa yang sukses, siapa yang enggak, siapa yang... Kadang itu random. Ya kadang sistematis, betul kadang. Tapi kadang juga random. Dan kita gak suka nerima yang random. Kita ingin memastikan. Dan itu kenapa teori konspirasi begitu disukai. Walaupun demikian, saya tidak mengatakan penganut teori konspirasi ini mengalami gangguan jiwa. Bukan. Bahkan orang yang sehat jiwanya pun bisa percaya teori konspirasi. Jadi nggak ada hubungannya sama gangguan jiwa. Saya menjelaskan hanya ada 3 kebutuhan tadi yang secara tidak sengaja dipenuhi oleh teori konspirasi. Dan itu membuat kita lebih mudah percaya dari teori konspirasi ketimbang jawaban saintifik yang sesungguhnya. Tapi coba cek secara jujur ya teman-teman. Kira-kira teori konspirasi ini sebenarnya menjawab kebutuhan nggak? Nggak. Dunia butuh vaksin. Dunia butuh obat. Dunia butuh penjelasan yang real soal mutasi genetik. Sehingga langkah yang bisa diambil untuk pencegahan pandemi selanjutnya, wabah selanjutnya bisa lebih tepat. Bukan dengan tuding-tudingan salah-salahan seakan ini dibuat-buat oleh pihak tertentu. Konspirasi teori terdengar manis dan menarik. Tapi penjelasan real yang sulit dipahami tadi lebih kita butuhkan. Jadi ketimbang denger-dengerin teori konspirasi, mendingan buka-buka sesuatu yang saintifik. Kita cek mana faktanya. Kalau kira-kira udah menyinggung-nyinggung teori konspirasi, bikin-bikin paranoid, skip aja. Kita nggak butuh berita kayak gitu. Dan itu tidak membantu kita keluar dari wabah ini. Itu membantu perasaan kita lebih baik, tapi tidak menolong kita keluar dari wabah ini. Demikian penjelasan saya, Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Siloam Hospital Bogor, tentang apa tadi judul jurnalnya? Saya lupa. The Psychology of Conspiracy Theories. Demikian, terima kasih.